Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya ya, diberikan kemudahan dari segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan selamat datang teman-teman di channel Nurul Autonet. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu karena teman-teman telah mengklik video ini dan menonton video ini sampai habis. Juga teman-teman bagi-bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video-video saya. Para subscriber saya, terima kasih banyak atas dukungannya. Seperti itu teman-teman. Oke, hari ini adalah hari Rabu tanggal 22 April ya. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 22 April 2020. Masih di dalam keadaan pandemik seperti itu ya. Masih dalam keadaan kondisi ekonomi yang belum stabil. Masih dalam keadaan kita harus menimbang segala sesuatu yang perlu kita putuskan, seperti itu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, seperti yang ada di judul maupun di thumbnail, bagaimana sih tata cara kita untuk melakukan pengajuan kredit mobil di tengah pandemi seperti ini ya, di tengah dimana beberapa leasing melakukan stop selling, seperti misalnya BCA, Kelipan Finance, BCA Finance ya, sama Kelipan Finance. Terus ada beberapa leasing lain yang melakukan stop selling atau close dulu karena memang kondisi dan situasinya seperti ini, seperti itu. Bagaimana caranya seperti itu ya? Tentu caranya sama teman-teman, seperti pengajuan pada umumnya ya, pada umumnya. Cuman dia ada perbedaan sedikit. Perbedaannya adalah tingkat analisnya itu lebih teliti, itu satu. Ya ini bukan pengajuan ya, proses ya. Lebih teliti seperti itu. Nah, untuk pengajuannya teman-teman, saya berbicara di area Malang ya. Teman-teman ya, di area Malang Raya lah. Tata cara yang umum seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung semua leasing seperti itu sama. Tentu berbeda, masing-masing leasing ada perbedaan cara pengajuan seperti itu. Nah, saya ambil di umumnya saja ya, yang terkait dengan mandatori seperti itu. Tata cara pengaduannya, yang pertama teman-teman lihat dulu unitnya apa. Misalnya mau beli expander ya, tanda jadi dulu ke salesnya sebesar 5 juta atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh salesnya. Itu yang pertama. Tapi sebelum itu saya tidak bahas tentang beberapa besaran DP, berapa angsurannya. Saya tidak bahas karena saya anggap teman-teman sudah fix terkait dengan DP dan angsuran seperti itu. Jadi saya hanya akan membahas tentang tata caranya. Nah, setelah teman-teman tanda jadi, teman-teman biasanya akan dijadwalkan untuk survei. Nah, survei, setelah teman-teman survei, data-data yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama adalah KTP suami istri kalau teman-teman sudah menikah. Kalau belum menikah, KTP ya, KTP sama orang tua, KTP orang tua. Nah, itu NPWP. Terus setelah NPWP itu ada, sebentar ada telepon. Setelah NPWP itu ada ini, KK, biasanya BKR, bukti kepemilikan rumah, bukti usaha, dan rekening 3 bulan terakhir teman-teman. Bukti usaha kalau misalnya karyawan, bisa slip gaji seperti itu. Jadi masih sangat
masih sangat sederhana sekali untuk syarat-syarat untuk pengajuan membeli mobil ya teman-teman ya. Cuman memang ada beberapa perbedaan. Misalnya seperti khusus untuk PNS, khusus untuk PNS dia menyertakan SK PNS-nya. Jadi menyertakan SK PNS, terus juga menyertakan biasanya sih ID card seperti itu ya, terus slip gaji seperti itu sih. Nah, kadang-kadang kan PNS juga nggak slip gaji, jadi tabungan ya, payroll seperti itu. Jadi tabungan rekening koran 3 bulan terakhir yang masuk gajinya di sana, seperti itu biasanya. Lanjut, itu yang PNS. Terus untuk yang karyawan ya sama, perbedaannya hanya tinggal surat keterangan kerja ya, surat keterangan kerja, terus kontraknya dan sebagainya. Seperti itu sih teman-teman. Yang menjadi perbedaan adalah untuk wira swasta non formal atau pengusaha non formal. Pengusaha non formal itu seperti misalnya ya, toko bangunan itu non formal, UMKM itu non formal, terus ya seperti itulah teman-teman. Nah, sehingga perbedaannya apa? Untuk non formal itu nanti menyertakan surat keterangan tidak terkena dampak Covid. Ada beberapa leasing yang memang menyertakan seperti itu, tidak terkena dampak Covid untuk usahanya ya, tidak terkena dampak Covid usahanya, dan mampu membayar saat pandemi ini, seperti itu. Jadi untuk mengakali itu, para leasing itu, beberapa leasing itu khusus untuk karyawan non formal itu dia menggunakan deposit angsuran 3 bulan atau 3 kali, atau hold angsuran 3 kali, seperti itu teman-teman. Dia mengakalinya pakai itu. Jadi plus DP-nya juga gede 40%. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya pengajuannya sama saja, terkait di saat pandemi ini pengajuannya sama aja, dan juga untuk prosesnya juga sama saja. Yang tidak sama itu tadi ada tambahan seperti itu, dan ada perubahan kebijakan tidak adanya DP minim 10% maupun 20%. Yang ada itu adalah DP 30% sampai 35% dan 40% seperti itu. Jadi ada DP segitu. Jadi teman-teman bisa menimbang terlebih dahulu, bisa memilah kira-kira nih. Sekarang kan mau lebaran ya. Ya, 3 hari lagi mau puasa. Sekarang 2 hari lagi Jumat itu puasa udah ya, tanggal 25 ya. Sabtu ya kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira teman-teman kebutuhan mana yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih masing-masing orang punya kebutuhan berbeda-beda, seperti itu. Ada setiap orang yang kena kebutuhan mobil merupakan kebutuhan utama karena memang keluarganya banyak, seperti itu ada. Atau kebutuhan mobil banyak karena kebutuhan mobil jadi nomor 1 karena memang kerjaannya mobil terus jauh-jauh, itu ada, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih. Oh ya, yang satu lagi, leasing akan mengecek teman-teman apakah mengajukan relaksasi atau restrukturisasi teman-teman di angsuran yang berjalan gitu. Kalau misalnya ada, maka alangkah baiknya teman-teman tidak usah pengajuan kredit, percuma, itu pasti akan di reject di tengah pandemik ini, seperti itu. Logikanya apa teman-teman? Relaksasi itu adalah, ini saya akumulasikan ya, seperti misalnya ini kita bahasa lapangan saja, seperti misalnya hold angsuran. Jadi penangguhan angsuran selama beberapa bulan, katakanlah 3 bulan, 4 bulan misalnya, seperti itu. Atau penurunan tingkat suku bunga pengajuannya sehingga angsurannya menurun. Atau misalnya teman-teman perpanjang tenor. Nah, itu saya yakin itu pasti tidak akan di-approve seperti itu, karena memang kendalanya di sana. Nah, leasing itu pasti akan ngecek di situ teman-teman, gitu ya. Jadi ya harap maklum dulu
Oke, saya mau beli bensin dulu sebentar. Oke, sambil menunggu antrian di pom bensin. Jadi seperti itu teman-teman, kira-kira singkatnya untuk melakukan sebuah pengajuan atau proses kredit mobil di tengah pandemik ini, seperti itu. Tetap semangat, tetap jaga jarak, dan tetap hindari kerumunan. Seperti itu teman-teman, tetap jaga kebersihan dan sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, share. Semoga video-video saya ini bisa membantu teman-teman, terutama bagi teman-teman yang ingin membeli mobil, seperti itu, yang ingin mencari mobil, yang ingin melakukan pengajuan kredit tapi masih belum tahu bagaimana prosesnya, apa saja yang disiapkan, seperti itu. Jangan sungkan teman-teman bisa menghubungi saya di Dayat Mitsubishi di 0822 3152 4061. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.